Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kualitas udara di Jakarta memburuk dalam sepekan terakhir. Tercatat menurut data IQ Air, Jakarta sempat menempati urutan ketiga dengan kualitas udara terburuk di dunia. Indeks udara di Jakarta sempat mencapai 152. Kualitas dengan angka tersebut termasuk kategori tidak sehat. Kualitas udara yang buruk bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Buruknya kualitas udara tentunya dapat menyebabkan penyakit pernapasan akut atau ISPA dan beberapa penyakit paru lainnya. Apalagi kualitas udara di Jakarta memburuk dalam sepekan terakhir. Tercatat menurut data IQ Air, Jakarta sempat menempati urutan ketiga dengan kualitas udara terburuk di dunia. Indeks udara di Jakarta sempat mencapai 152. Angka tersebut termasuk kategori tidak sehat. Selain indeks kualitas udara yang buruk, nilai polutan mencapai PM 2,5. Belakangan, masyarakat Jakarta mengeluhkan suhu udara yang panas sehingga merasa sesak akibat polusi udara yang buruk. Ya, emang sih akhir-akhir ini saya ngelihat kalau misalnya pergi kerja, apalagi daerah HI gini kan, udaranya pagi-pagi tuh kalau ngelihat langit tuh kayaknya udah butek aja gitu, udah abu-abu, udah nggak cerah gitu, nggak sama sekali nggak kayak dulu nih sebelum COVID kan kayaknya cerah banget tuh. Jadi ya udaranya udah sumpek banget sih sekarang, dan kan banyak banget juga kendaraan yang lewat, jadi makin sumpek aja sih. Itu berdampak nggak sih pada kesehatan kayak paru-paru mungkin atau sesak napas? Iya, berdampak banget soalnya jadi kan kita tuh lebih cepat flu ya, dan lebih cepat batuk. Dan dengar-dengar sih emang sekarang banyak orang juga yang batuk dan flu akibat polusi ini. Jadi ya kayaknya sih kayak ISPA gitu sih. Gitu. Mbak melihat hal ini kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah sih Mbak? Yang harus dilakukan pemerintah ya kalau harapannya sih mungkin banyakin transportasi umum. Mungkin bisa lebih cepat juga untuk LRT kalau bisa. MRT juga, terus mungkin bisa digalakkan lagi WFH-nya, mungkin salah satu solusi yang bisa membantu kan mengurangi jumlah kendaraan juga. Kalau transportasi umum mungkin tinggal ditingkatkan cara penyampaian dari pemerintah kepada masyarakat untuk diarahkan memakai transportasi umum. Itu juga salah satu mengurangi polusi udara, karena transportasi umum sekarang ini lebih ke arah energi yang sudah disertifikasi baik itu dengan pakai BBG atau dengan bahan bakar yang baterai itu loh. Sekarang mungkin udah dipakai untuk transportasi umum. Iya, makin parah, makin panas ya. Teriknya tuh ampun-ampunan deh. Terus gimana Mbak dari segi kesehatan berdampak kan Mbak? Berdampak sih ya, kalau aku pribadi sih ngerasain batuk ya. Terus teman-teman kerja aku juga, keluarga juga ada yang batuk gitu. Terus langkah antisipasinya apa untuk biar terpapar agar kita sehat dari paparan polusi ya? Kalau aku lihat kan sekarang kan halte KRL, MRT sama busway udah terkoneksi ya. Halte juga udah makin bagus, KRL juga makin bagus stasiunnya. Harapannya sih ke depan semoga masyarakat tuh lebih senang untuk menggunakan transportasi umum ya daripada pribadi ya. Jadi polusi udara juga semakin berkurang. Terus ada harapan lain nggak Mbak untuk pemerintah kayak misalkan regulasi atau taman gitu Mbak? Taman kota mungkin ya. Semakin dibikin bagus, jadi anak-anak juga punya tempat bermain, berkumpul sama keluarga, itu sih. Sudah mulai aktifnya geliat ekonomi dan macetnya kota Jakarta juga sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga polusi udara kembali terjadi. Apalagi gas emisi dari kendaraan bermotor menyumbang 75% polusi di Jakarta. Sebelumnya, Jakarta pernah menempati posisi ke-9 dengan polusi udara terburuk di dunia pada 2021. Diharapkan ada solusi jitu dari pemerintah untuk mengurangi polusi udara di ibu kota. Dari Jakarta, Kurnia Amal, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan.
Pemirsa, sepekan terakhir kualitas udara di DKI Jakarta kian memburuk. Sejumlah ahli kesehatan meminta masyarakat waspada beraktivitas di luar ruangan, termasuk terus memakai masker saat beraktivitas. Lalu sejauh mana indeks udara di DKI Jakarta masuk kategori berbahaya? Kita bergabung dengan reporter TV One Prita Zega yang saat ini berada di kawasan Monas. Selamat pagi Prita, apakah Anda bisa memantau data kuantitatif dari indeks udara di Jakarta saat ini? Bisa Anda jelaskan? Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa TV One. Memang belakangan ini kualitas udara di Jakarta sendiri ini banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat. Di mana ini semakin hari kualitas udara semakin memburuk. Di mana dari data IQ Air sendiri, ini kualitas udara di Jakarta merupakan terburuk ketiga di dunia, dihitung dari Selasa 6 Juni 2023 pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Dan ini menjadi kualitas terburuk selama lebih dari sepekan, dihitung dari 3 sampai 12 Juni 2023. Dan tadi juga pemirsa kami sempat mengecek langsung melalui aplikasi IQ Air sendiri. Anda juga bisa mengecek langsung, bisa mendownload juga untuk mengetahui bagaimana kualitas udara di daerah Anda masing-masing. Di mana tadi sekitar 5 menit yang lalu pada saat cek Ebony dan juga pemirsa, ini di indeks angka 154 indeks kualitas udara di sini pemirsa, yang artinya ini termasuk di dalam keterangan tidak sehat. Kalau kita lihat ini indeks kualitas udara berkisar dari 0 sampai 500, dan jikalau indeks kualitas udara berada di atas angka 150, ini berarti tidak sehat. Dan saat ini di tempat saya mengabarkan saat ini di sekitaran Gambir, ini berada di angka 154, yang artinya ini memang termasuk dalam kategori tidak sehat seperti itu. Dan mungkin juga jikalau Anda yang berada di sekitar sini keluar di rumah, Anda juga bisa merasakan bagaimana udara di sini. Ini saya dari penglihatan sendiri ini sangat terlihat kabut sendiri, padahal ini baru sekitar pukul 5:45 pemirsa seperti itu, namun sudah terlihat seperti kabut menyelimuti lingkungan sekitar ini, karena ini memang salah satu faktor utamanya yaitu karena kualitas udara yang buruk dari kendaraan-kendaraan transportasi yang melewati di sini. Ini merupakan faktor utamanya pemirsa. Dan pemirsa, memang sebanyak 75% polusi udara ini berasal dari emisi kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 4. Kualitas udara ini pemirsa bisa berdampak pada kesehatan masyarakat, di mana WHO mencatat polusi udara membunuh sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya, dan sekitar 9 dari 10 orang di dunia menghirup udara yang buruk, termasuk di Indonesia saat ini yang berada di angka 154 dan menduduki posisi ketiga terburuk kualitas udara. Anda bisa membayangkan bagaimana kita jikalau kita keluar dari rumah pemirsa, ada banyak sekali penyakit yang bisa terkena seperti ISPA, kemudian asma, kemudian pneumonia, bahkan batuk pilek, dan bahkan terlebih pemirsa ini bisa menyebabkan kanker juga. Bisa kita bilang kualitas udara ini merupakan silent killer saat ini pemirsa. Maka dari itu untuk pemirsa TV One di rumah, untuk selalu berhati-hati ketika berada di rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker, dan pastinya lebih lagi untuk menggunakan transportasi umum untuk menghindari atau mengurangi kualitas udara yang buruk, sehingga kita bisa menghirup udara yang lebih segar kembali. Demikian Ebony, kembali ke Anda. Baik Prita, bisa Anda gambarkan lagi, Anda ceritakan untuk di lokasi Anda saat ini yang Anda rasakan seperti apa? Ya, tadi Ebony kami memantau, memang kami sudah berada di sini sekitar 4:30, dan memang tadi pada saat kami pertama kali ke sini, saya juga ikut untuk mengecek langsung di aplikasi IQ Air sendiri. Di sekitar Gambir sendiri ini berada di angka indeks 154, yang seperti saya informasikan tadi ini termasuk dalam kategori tidak sehat. Kalau saya sendiri saat ini menghirup udaranya seperti tidak biasanya pemirsa, karena memang
ini sangat susah untuk bernafas seperti itu, walaupun sebenarnya bisa untuk bernafas, cuman saya merasakan seperti agak tidak enak, dan bahkan pandangan saya kalau saya melihat di lingkungan ini sudah penglihatan saya seperti kabut, apalagi kalau dari jarak jauh ini semakin penglihatan saya seperti abu-abu seperti itu pemirsa, karena memang kualitas udara di sini sudah menduduki atau masuk ke kategori tidak sehat seperti itu, Ebony. Baik, terima kasih Prita Zega atas informasi Anda langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.